Sangat tidak aneh sama sekali jika pelatih Vietnam sampai berekspresi seperti itu. Bukannya apa-apa, biasanya memang swag dari tengah selalu menjadi poin. Tapi justru Megawati malah mampu menemukan celah untuk menghentikannya. Apalagi pemain yang melakukan swag sampai set tersebut, belum pernah ada yang mampu menghentikannya secara utuh. Jadi tidak aneh kekesalan itu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Sebuah hasil yang buruk tampaknya memang harus diraih kembali oleh tim nasional Indonesia saat bertanding menghadapi Vietnam. Sebelumnya Indonesia mengalami kekalahan yang lumayan sangat telak sekali, sehingga hasil tersebut membuat Indonesia gagal memanfaatkan 2 kesempatan dan tersisa 1 laga untuk menghadapi Thailand. Hasil ini bukanlah tanda yang bagus, mengingat betapa buruknya kualitas tim, berbeda dengan Thailand sekaligus Vietnam, di mana mereka berlatih sejak dari VNL. Sementara itu Indonesia di VNL beda skuad sekaligus di Siafilik pun beda skuad. Bahkan bisa dikatakan skuad muda jauh lebih baik dari skuad Siafilik kali ini. Pertanyaannya simpel, bagaimana dengan Mega untuk saat ini? Sebelum membahas yang paling utama, kita singgung beberapa kendala tersebut, di mana timnas voli putri Indonesia menelan kekalahan dari Vietnam dalam lanjutan Siafilik 2024, di mana tentunya Indonesia menelan kekalahan 0-3 tanpa balas dengan skor 19-25, 17-25, 19-25 dari Vietnam. Hasil negatif ini membuat Indonesia terpuruk di posisi juru kunci. Megawati Hangesi Pertiwi dan kawan-kawan belum meraih 1 poin pun dari 2 pertandingan. Indonesia berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Filipina. Thailand menempati puncak klasemen dengan 6 poin diikuti Vietnam yang memiliki poin sama. Sedangkan Filipina belum meraih poin sama seperti halnya Indonesia. Namun Filipina berhak menempati posisi ketiga klasemen, sempat merebut 1 set saat kalah 1-3 dari Vietnam di laga perdana mereka. Indonesia sendiri terlihat begitu mudah dikalahkan oleh Vietnam. Ini dikarenakan performa Indonesia yang tidak berada di level terbaik. Vietnam bisa meraih kemenangan 25-19 di set pertama karena Indonesia tampil kurang bergairah. Di awal set kedua, performa Indonesia membaik, tetapi konsistensinya tidak bisa dijaga. Hasilnya Vietnam bisa membalikan untuk kemudian menang 25-17. Set ketiga juga menjadi milik Vietnam yang mengamankan kemenangan dengan skor 25-19. Kendati demikian, berbicara mengenai Megawati, tampaknya Mega dirinya bermain tergolong sangat buruk dan bahkan tidak lebih baik ketimbang pertandingan melawan Thailand. Justru beberapa pemain yang lebih menonjol dalam mencetak angka. Mega hanya datang beberapa kali dan terlihat seperti panik attacking dalam melakukan serangan. Entah ada apa dengan Mega, namun kebanyakan dirinya mengincar touch out dan beberapa hanya mencetak poin spike ke bawah. Walaupun spek-spek dirinya bisa dikatakan pada pertandingan kali ini tidak terlalu baik di atas lapangan, namun tampaknya ada satu momen di mana Megawati pada laga itu membuat pelatih Vietnam kicap. Cukup panas dingin melihat gaya permainannya tersebut. Jadi pada laga menghadapi Vietnam, walaupun Megawati tidak bermain maksimal dalam masalah mencetak angka menggunakan speknya, akan tetapi blocking yang digunakan oleh Megawati ini sempat membuat pelatih Vietnam terkejut jika melihat reaksi setelahnya. Tepat pada poin ke-12-16 di set pertama, serangan variatif dengan kombinasi unik coba dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Mereka bergerak dari berbagai arah dengan memusatkan serangan pada satu sisi. Saat itu ada beberapa pemain Vietnam yang mencoba bergerak lebih leluasa, namun sepertinya pergerakan mereka tidak cukup untuk menipu pemain Indonesia. Pemain Vietnam yang melakukan sentuhan akhir di mana setter lebih memilih memberikan umpan ke tengah tampaknya ingin melakukan spek yang keras sekali. Berpikir itu sebagai kelemahan Indonesia karena ruang di lini tengah begitu sangat kosong. Kita bisa melihat bahwa tidak ada yang salah dari serangan Vietnam. Keseluruhan serangan Vietnam tertuju pada kelemahan Indonesia, di mana di depan 3 pemain belakang terdapat ruang yang lebar. Dan ketika serangan itu dilesatkan dari tengah, tak ada satupun pemain dari Indonesia sejak poin pertama yang mampu menghentikannya. Formasi cepat dengan gerakan bola yang tak ada lambat-lambatnya secara umum bisa menjadi poin.
Akan tetapi sangat disayangkan sekali bahwa situasi itu justru malah berbalik arah di mana alih-alih pemain Vietnam bisa mencetak angka. Saat itu Megawati yang berada di depan pemain Vietnam, dirinya justru mampu menghentikan pergerakan ringan tersebut dengan sangat baik sekali. Di mana Mega dirinya sudah tahu arah kemana bola yang akan dilesatkan oleh penyerang Thailand. Tidak ada blok 2 pemain tapi hanya 1 pemain dadakan. Namun Megawati bisa mengatasinya dengan memakai insting seorang spiker handal, di mana biasanya spike seperti itu sering digunakan oleh sahabatnya Wilda. Kendati demikian, pelatih Vietnam yang melihat itu semua pun hanya bisa terdiam tidak berdengung, di mana pelatih Vietnam justru dirinya malah seperti menahan kesal, seolah-olah harusnya bola itu masuk. Gestur menggerakkan tangan sebagai tanda menahan emosi pun pada akhirnya dilakukan oleh pelatih Vietnam tersebut. Sangat tidak aneh sama sekali jika pelatih Vietnam sampai berekspresi seperti itu. Bukannya apa-apa, biasanya memang swag dari tengah selalu menjadi poin, tapi justru Megawati malah mampu menemukan celah untuk menghentikannya. Apalagi pemain yang melakukan swag sampai set tersebut belum pernah ada yang mampu menghentikannya secara utuh. Jadi tidak aneh kekesalan itu pun menyelimuti ekspresinya tersebut. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.